Raja bersekutu dengan iblis Gunung Lawu demi keabadian. Pada suatu masa di kerajaan kuno di Jawa, hiduplah seorang raja yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan itu hidup makmur, tanah subur, dan rakyat sejahtera. Namun, di balik kebijaksanaannya, sang raja menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, ia mulai dihantui oleh ketakutan akan kematian. Kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun menjadi sumber ketakutannya, karena ia tidak ingin kehilangan kendali atas tahta dan kejayaan yang telah ia perjuangkan. Malam-malam panjang dihabiskan raja memikirkan cara untuk mempertahankan hidupnya. Rasa takut semakin mencekam setiap kali ia memandang bayangan tubuhnya yang menua di cermin. Ia takut akan ketidakpastian setelah kematian, takut pada keruntuhan kerajaannya, dan takut kehilangan kejayaan yang selama ini ia banggakan. Suatu hari, terdengarlah kabar dari orang-orang bijak dan pertapa tentang sebuah gunung yang sakral, Gunung Lawu. Gunung itu dikenal sebagai tempat persemayaman para dewa, tempat di mana doa-doa yang tulus bisa mendapatkan jawaban ilahi. Di puncak Gunung Lawu, konon ada kekuatan mistis yang mampu memberikan kehidupan abadi bagi mereka yang cukup berani untuk memohon kepada para dewa. Mendengar kabar ini, raja semakin terobsesi. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang hidup abadi, menjadi penguasa selamanya tanpa takut pada kematian. Dalam hatinya, ia merasa bahwa keabadian adalah jawaban atas semua ketakutannya. Ia tidak ingin ada yang lain yang menggantikan dirinya di atas tahta, ia ingin kekuasaannya kekal, seperti dewa. Setiap malam, raja merencanakan perjalanan menuju Gunung Lawu. Ia menyiapkan diri secara mental dan fisik, melakukan berbagai ritual pemurnian dan mendekatkan diri pada dunia spiritual. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah misi suci untuk menuntut apa yang ia yakini sebagai haknya, hidup abadi dan kekuasaan tanpa akhir. Raja, yang sudah terobsesi dengan keabadian, memulai persiapan spiritualnya sebelum mendaki Gunung Lawu. Ia menjalani berbagai ritual yang diajarkan para pendeta istana. Setiap hari, raja berpuasa, menahan diri dari makanan dan air, hanya hidup dengan meditasi dan mantra-mantra suci. Seluruh kerajaannya tahu bahwa ia sedang menjalani sebuah perjalanan spiritual, meski tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya. Pengawal setianya menemani setiap langkah persiapannya, meski tidak satu pun dari mereka memahami seberapa jauh ambisi raja telah membawa mereka. Hari pendakian akhirnya tiba. Diiringi kabut tipis dan angin gunung yang dingin, raja dan rombongannya mulai menapaki lereng Gunung Lawu. Medan yang curam dan berbahaya tidak menyurutkan tekad raja. Setiap langkah diiringi mantra dan doa-doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa di puncak gunung ini, ia akan bertemu dengan para dewa yang siap memberinya restu keabadian. Namun, perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Setelah berhari-hari mendaki, kelompok itu menghadapi berbagai tantangan. Hujan deras, angin kencang, serta kabut tebal yang seringkali membuat mereka kehilangan arah. Di beberapa titik, mereka merasa seperti diawasi, meskipun tak ada makhluk yang tampak di sekitar mereka. Beberapa pengawal mulai merasakan ketidaknyamanan, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan keraguan mereka di hadapan raja. Setelah melewati malam-malam yang penuh kecemasan, akhirnya mereka tiba di puncak Gunung Lawu. Di sana, di bawah langit yang gelap, raja berdiri di hadapan altar batu purba yang ditutupi lumut. Ia mulai mengucapkan doa-doanya, memanggil para dewa untuk muncul dan memberikan karunia hidup abadi yang ia idam-idamkan. Namun, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tidak ada dewa yang muncul. Hanya keheningan yang memeluk mereka. Raja terus berdoa, kali ini lebih keras, memohon, menghibah agar keinginannya dikabulkan. Lalu, tiba-tiba, langit berubah. Awan gelap menggulung di atas kepala, dan udara di sekitar mereka menjadi dingin membekukan. Dari kegelapan, sebuah sosok misterius muncul. Bukan sosok dewa yang bersinar seperti yang raja bayangkan, melainkan makhluk gaib dengan wujud menyeramkan. Tingginya menjulang, tubuhnya diselimuti jubah hitam tebal, wajahnya tak terlihat di balik kegelapan tudungnya. Hanya sepasang mata merah yang bersinar dari kegelapan itu. "Engkau memanggil kami," suara makhluk itu berat dan bergema, "tetapi para dewa tidak akan datang. Aku yang datang untukmu." Setelah makhluk gaib itu muncul di puncak Gunung Lawu, raja berdiri terpaku. Rasa takut menyelinap di balik ambisinya, namun dorongan untuk mendapatkan keabadian jauh lebih besar.
Raja memperhatikan makhluk tersebut dengan cemas, menunggu penjelasan tentang tawaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Kau ingin hidup abadi?" Suara makhluk itu bergema, menyeruak di antara angin kencang yang berputar di sekitar mereka. "Keinginanmu tidak mustahil, tapi ada harga yang harus dibayar." Raja, yang tadinya merasa takut, mulai merasa tergugah oleh kata-kata makhluk itu. Dengan suara yang terdengar serak, ia bertanya, "Harga apa yang kau maksud?" Makhluk gaib itu mendekat, tubuhnya seolah melayang di atas tanah, dan menatap Raja dengan mata merah menyala yang tampak mampu menembus jiwa. "Setiap bulan purnama, kau harus mempersembahkan nyawa rakyatmu. Hanya dengan pengorbanan darah, kekuatan keabadianmu akan tetap bertahan. Tanpa persembahan, kekuatan itu akan hilang, dan kau akan binasa." Raja menelan ludah, namun tak ada keraguan dalam benaknya. Keabadian telah menjadi obsesinya, dan tawaran itu, meski kelam, tampak seperti jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan. Dia tidak memikirkan nyawa rakyatnya, yang penting baginya hanyalah hidup abadi dan mempertahankan kekuasaannya selamanya. "Aku menerimanya," Raja menjawab tegas, suaranya menggema di antara tebing-tebing puncak Lawu. "Aku akan memberikan persembahan yang kau minta, asalkan aku mendapatkan keabadian." Makhluk itu tersenyum samar di balik kegelapan yang menyelimuti wajahnya. "Maka, perjanjian kita dimulai," katanya. "Keabadian sekarang menjadi milikmu, namun ingat, kegelapan akan selalu mengikutimu. Darah akan menuntutmu setiap bulan purnama." Tiba-tiba, tubuh Raja bergetar hebat. Dia merasakan arus kekuatan besar yang merasuk ke dalam dirinya. Seolah ada energi dahsyat yang bangkit dari dalam tubuhnya, memperkuat otot-ototnya, menajamkan pikirannya, dan membuatnya merasa seperti tak terkalahkan. Keletihan, rasa sakit, bahkan usianya yang menua terasa lenyap dalam sekejap. Dia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Namun, di balik kekuatan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Aura kegelapan yang menyelimuti makhluk gaib tadi seolah-olah kini melekat di dalam dirinya. Raja merasakan hawa dingin yang tak wajar merayapi setiap inci tubuhnya, mengingatkannya bahwa kekuatan ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang siap menjerat jiwanya kapan saja. Meski demikian, Raja merasa puas. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, keabadian. Tanpa menoleh ke belakang, ia kembali ke kerajaannya dengan kepala tegak dan senyum penuh kemenangan. Namun, di dalam hatinya, kegelapan mulai merasuk lebih dalam, membisikkan suara-suara jahat yang akan mengubah dirinya menjadi penguasa yang berbeda dari yang pernah dikenal rakyatnya. Pada malam bulan purnama pertama setelah perjanjian kelam di puncak Gunung Lawu, Raja merasakan desakan yang tak tertahankan dalam dirinya. Suara bisikan dari dalam jiwa terus mengingatkannya akan janji yang telah ia buat, persembahan nyawa rakyatnya sebagai syarat mempertahankan keabadian. Meski sedikit ragu pada awalnya, kekuatan gelap yang merasuk tubuhnya semakin memaksa, membuatnya menyerah pada dorongan jahat tersebut. Tanpa banyak bicara, Raja memanggil pengawal kepercayaannya dan memerintahkan agar seorang rakyat dari desa kecil di ujung kerajaan dibawa ke istana. Perintah itu dilakukan dengan diam-diam, dan malam itu, seorang petani sederhana, yang tak pernah menyangka hidupnya akan berakhir dengan tragis, menjadi korban pertama dari ambisi keabadian sang raja. Ritual pengorbanan dilakukan dalam bayang-bayang gelap malam. Di ruang bawah tanah istana, di mana tak ada cahaya bulan yang masuk, Raja meneteskan darah korban di altar batu. Sebuah gemuruh aneh terdengar dari bawah tanah, seakan makhluk gaib yang pernah ditemuinya di Gunung Lawu sedang tersenyum di suatu tempat. Dalam sekejap, Raja merasakan gelombang energi besar masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang semula ia dapatkan kini semakin meningkat, mengalir dalam setiap nadi dan pembuluh darahnya. Namun, bersamaan dengan kekuatan itu, ada sesuatu yang hilang, perasaan kemanusiaan, kasih sayang, dan empati yang dulu pernah ia miliki. Setelah pengorbanan pertama itu, Raja merasa tak terkalahkan. Namun, ia juga merasakan kekuatan gelap yang semakin mendalam menguasai pikirannya. Ia mulai kehilangan simpati terhadap rakyatnya, yang dulunya ia lindungi dan cintai. Kini, mereka hanyalah alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Sifat manusianya perlahan terkikis, digantikan oleh nafsu akan kekuasaan dan keabadian. Perubahan pada diri Raja tidak luput dari pengamatan orang-orang di sekitarnya. Ia yang dulunya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan penuh belas kasih, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam.
Para menteri dan pejabat istana mulai merasakan atmosfer gelap yang menyelimuti istana. Keputusan-keputusan yang raja buat semakin otoriter, seringkali tidak memedulikan kesejahteraan rakyat. Setiap orang yang menentangnya akan segera dihilangkan secara misterius. Sementara itu, di desa-desa, ketakutan mulai menyebar. Orang-orang mulai hilang tanpa jejak, terutama di malam-malam bulan purnama. Penduduk mulai berbisik-bisik tentang kekuatan gelap yang merajalela di kerajaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun desas-desus tentang pengorbanan nyawa mulai terdengar di antara rakyat. Ketakutan membayangi setiap rumah, terutama ketika bulan purnama mendekat. Di dalam istana, raja semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ambisinya untuk kekuasaan dan keabadian menjadi semakin besar. Setiap pengorbanan membuatnya merasa lebih kuat, namun juga semakin jauh dari sifat kemanusiaannya. Senyum yang dulu tulus berubah menjadi dingin dan penuh rahasia. Matanya yang dulu lembut kini dipenuhi kekosongan dan keserakahan. Ia mulai merencanakan ekspansi kerajaan, tanpa peduli pada nyawa yang hilang akibat perjanjian hitam yang ia buat. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap purnama, ritual kelam terus dilakukan secara rahasia. Rakyat yang hilang terus bertambah, dan kekuasaan raja semakin tak terbendung. Namun, di balik keabadian yang kini ia miliki, ada bayangan gelap yang mengintai. Kejahatan dari perjanjian itu semakin mencengkeram jiwanya, membuatnya terperosok dalam jurang kehancuran tanpa ia sadari. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan purnama membawa kengerian baru di seluruh kerajaan. Bayangan makhluk gaib yang dahulu hanya terlihat oleh raja kini mulai menyebar, menjelma menjadi teror yang dirasakan oleh rakyat. Di malam bulan purnama, langit kerajaan tampak lebih gelap dari biasanya, dan hawa dingin yang menusuk membuat penduduk bersembunyi di rumah-rumah mereka, berdoa agar malam cepat berlalu. Desa-desa yang dulunya ramai kini sunyi. Jalanan yang dulunya dipenuhi tawa dan percakapan menjadi kosong setiap kali bulan purnama menghampiri. Rakyat yang hilang secara misterius semakin banyak, dan ketakutan mulai merasuk ke setiap sudut kerajaan. Di setiap rumah, cerita-cerita horor tentang sosok gelap yang menculik orang-orang tak bersalah mulai menyebar. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi bayangan itu terasa nyata, seolah-olah mengintai di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di balik tembok istana, raja terus melanjutkan ritual gelapnya. Setiap pengorbanan membawa lebih banyak kekuatan padanya, namun kekuatannya itu bercampur dengan aura jahat yang semakin kuat. Makhluk gaib yang dulu ia temui di Gunung Lawu kini seakan selalu mengawasinya dari bayang-bayang, memastikan bahwa perjanjian kelam itu tetap dijalankan. Semakin lama, raja semakin sulit membedakan dirinya dengan kekuatan gelap yang ia kendalikan. Ia sudah tak lagi merasakan emosi manusia, yang tersisa hanyalah nafsu akan kekuasaan dan keabadian. Namun, di dalam istana, beberapa pejabat mulai curiga. Mereka melihat perubahan yang jelas pada diri raja. Keputusan-keputusannya yang semakin kejam dan hilangnya banyak rakyat secara misterius membuat beberapa dari mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seorang penasihat tua, yang sudah lama mengabdi kepada raja, mulai menyusun rencana untuk menggulingkannya. Ia bersama beberapa pejabat lainnya bersepakat untuk melawan kekuatan jahat yang telah menguasai kerajaan. Namun, perlawanan terhadap raja bukanlah hal yang mudah. Mereka tahu bahwa raja kini memiliki kekuatan besar, kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Suatu malam, di tengah rencana pemberontakan, kelompok kecil para pejabat itu memutuskan untuk menghadap raja secara diam-diam. Mereka berniat menghadapinya langsung dan menuntut penjelasan atas semua kejanggalan yang terjadi di kerajaan. Ketika mereka memasuki ruang tahta, suasana mencekam menyelimuti ruangan itu. Raja duduk di atas tahtanya, dengan tatapan yang kosong namun penuh kekuatan. Mata-mata pejabat yang datang bergetar, merasakan hawa gelap yang memenuhi ruangan. Penasihat tua itu maju dengan berani, namun hatinya diliputi rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. "Kami tahu apa yang kau sembunyikan, Baginda," ucap penasihat tua dengan suara yang sedikit bergetar. "Kerajaan ini telah berubah. Kau bukan lagi raja yang dulu kami kenal. Nyawa rakyat kita hilang, dan kekuatan kegelapan menyelimuti istana ini. Kami menuntut penjelasan." Raja tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh ancaman. "Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara yang terdengar asing, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. "Keabadian memerlukan pengorbanan. Kekuasaanku sekarang tidak bisa ditandingi. Jika kalian menentangku, kalian akan binasa." Tanpa peringatan,
Raja mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan hitam merayap dari sudut-sudut ruangan. Makhluk gaib yang dahulu hanya ia lihat di Gunung Lawu kini hadir di hadapan para pejabat yang memberontak. Sosok-sosok gelap itu mengelilingi mereka, menyebarkan rasa takut yang tak terlukiskan. Para pejabat segera sadar bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Satu persatu, mereka mencoba melarikan diri, namun bayangan itu lebih cepat. Dalam sekejap, mereka ditelan oleh kegelapan. Jeritan mereka bergema di dalam istana, namun tak seorang pun di luar yang mendengarnya. Pemberontakan itu, yang semula mereka pikir sebagai harapan terakhir untuk menyelamatkan kerajaan, berakhir dalam kehancuran. Raja berdiri dari tahtanya, merasa semakin kuat setelah menumpas pemberontakan itu. Namun, kekuatan yang ia dapatkan bukan lagi kekuasaan murni, itu adalah kekuatan jahat yang semakin mendominasi dirinya. Ia kini sepenuhnya menjadi alat dari makhluk gaib yang ia temui di Gunung Lawu. Dengan setiap pengorbanan, dengan setiap jiwa yang hilang, ia semakin kehilangan jiwanya sendiri. Setelah bertahun-tahun rakyat hidup dalam ketakutan dan teror, muncul sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pahlawan muda bernama Jaka. Jaka adalah cucu dari penasihat kerajaan yang dulu dihabisi oleh raja saat pemberontakan pertama. Ia tumbuh dengan mendengar cerita kelam tentang kejahatan yang dilakukan oleh raja, dan kini, dengan sekelompok pemberani, ia bertekad menghentikan ritual pengorbanan yang telah menjerumuskan kerajaan ke dalam kegelapan. Meski masih muda, Jaka memiliki hati yang teguh dan kemampuan mistis yang diwariskan oleh leluhurnya. Dengan bantuan orang-orang yang selamat dari kejahatan raja, Jaka dan kelompok pemberontaknya mempelajari rahasia kekuatan gaib yang diperoleh dari makhluk di Gunung Lawu. Mereka yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan memutus perjanjian hitam yang mengikat raja pada kekuatan jahat tersebut. Jaka dan para pemberontak memulai perjalanan berat ke puncak Gunung Lawu, menghadapi rintangan fisik dan gaib yang menghalangi jalan mereka. Angin dingin, bayangan misterius, dan bisikan dari dunia gaib terus mencoba mengusir mereka, tetapi mereka terus maju dengan tekad kuat. Mereka tahu bahwa di puncak gunung itu, perjanjian kelam yang mengikat raja dengan kekuatan jahat dapat dihancurkan. Setelah berhari-hari mendaki, mereka akhirnya mencapai puncak Gunung Lawu. Di tempat yang mistis ini, aura kegelapan terasa sangat kuat. Di tengah-tengah kabut yang tebal, Jaka melihat raja berdiri di atas altar, bersiap untuk melakukan ritual pengorbanan selanjutnya di bawah cahaya bulan purnama. Di sekeliling raja, bayangan-bayangan makhluk gaib berwujud menyeramkan tampak bergetar, menunggu darah pengorbanan untuk memperkuat kekuasaan raja. Jaka tahu ini adalah saatnya. Dengan pedang pusaka yang diberikan oleh kakeknya, Jaka memimpin serangan. Mereka menyerang dengan keberanian yang luar biasa, namun makhluk gaib segera muncul untuk melindungi raja. Para pemberontak bertarung dengan sekuat tenaga, namun kekuatan kegelapan terlalu besar. Setiap serangan fisik tampak sia-sia melawan makhluk-makhluk gaib itu. Di tengah kekacauan itu, makhluk gaib yang dulu membuat perjanjian dengan raja menampakkan diri. Sosoknya lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang Jaka bayangkan, wujudnya tersusun dari kegelapan yang hidup. Ia menawarkan pilihan kepada Jaka, jika Jaka menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya, ia bisa mengakhiri perjanjian dan menyelamatkan kerajaannya. Jaka segera tahu bahwa yang dimaksud adalah hidupnya sendiri. Meski ragu, Jaka menyadari bahwa inilah satu-satunya cara. Raja, yang sepenuhnya terikat oleh kekuatan jahat, sudah tidak bisa diselamatkan. Hanya dengan pengorbanan Jaka, kekuatan gaib itu bisa dikalahkan. Dengan hati yang berat, ia berdiri di hadapan makhluk gaib itu dan menawarkan nyawanya sebagai ganti kebebasan rakyatnya. Namun, sebelum makhluk gaib itu menerima pengorbanan Jaka, muncul sosok lain, roh dari leluhur Jaka dan para pahlawan terdahulu yang menjaga keseimbangan alam. Mereka menguatkan tekad Jaka dan memberitahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pengorbanan jiwa, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kegelapan tanpa rasa takut. Dengan tekad baru, Jaka memanggil kekuatan leluhurnya. Ia mengangkat pedang pusaka dan menantang makhluk gaib dalam pertarungan terakhir. Pedang itu, yang dipenuhi energi kebaikan dan cahaya, mulai bersinar terang, melawan kegelapan yang melingkupi puncak gunung. Cahaya pedang itu menyinari seluruh puncak Gunung Lawu, memisahkan makhluk gaib dari kekuatannya. Pertarungan antara Jaka dan makhluk gaib berlangsung sengit. Setiap kali pedangnya mengayun, bayangan kegelapan memudar, tapi setiap serangan balik makhluk itu membawa rasa sakit dan kesakitan yang mendalam.
Di detik-detik terakhir, Jaka mengumpulkan seluruh kekuatannya dan, dengan serangan terakhir yang penuh pengorbanan, ia berhasil menusukkan pedang pusaka ke jantung kegelapan. Dengan teriakan terakhir, makhluk gaib itu hancur menjadi abu, menghilang bersama kekuatan gelapnya. Raja, yang selama ini terikat oleh perjanjian, jatuh pingsan, kehilangan kekuatannya yang tidak wajar. Puncak Gunung Lawu, yang dulunya dilingkupi oleh bayangan dan kegelapan, kini kembali tenang. Jaka jatuh tersungkur di tanah, lelah dan terluka parah. Namun, ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan mengalahkan makhluk gaib itu, ia telah memutus perjanjian hitam yang mengikat raja dan menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Para pemberontak yang tersisa membantu Jaka berdiri dan bersama-sama mereka membawa raja kembali ke istana. Namun, meski kekuatan jahat telah dikalahkan, raja tidak lagi sama. Tanpa kekuatannya, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Kerajaan memerlukan pemimpin baru, dan rakyatnya memerlukan pemulihan dari teror yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Jaka, meskipun terluka, kini menjadi harapan baru bagi kerajaan. Keberanian dan pengorbanannya telah menyelamatkan banyak nyawa, dan rakyat mulai menatap masa depan dengan harapan baru, yakin bahwa kegelapan telah berlalu, dan cahaya kebaikan akan kembali menerangi kerajaan yang selama ini terpuruk. Setelah makhluk gaib itu dihancurkan oleh Jaka, pahlawan muda yang berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kerajaannya, perjanjian hitam yang mengikat raja dengan kekuatan abadi terputus. Raja, yang selama ini bergantung pada kekuatan gelap untuk menjaga kekuasaannya, tiba-tiba kehilangan semua energi yang membuatnya hidup lebih lama dari manusia biasa. Di hadapan Jaka dan para pemberontak, tubuh raja mulai melemah. Kerutan yang selama ini tersembunyi oleh kekuatan gaib kini tampak jelas, dan tubuhnya yang dulu bugar berubah menjadi rapuh dan layu dalam sekejap. Wajahnya menunjukkan kepanikan saat ia menyadari bahwa kekuatan abadi yang ia kejar dengan segala pengorbanan itu akhirnya lenyap. Dalam hitungan menit, raja terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya di puncak Gunung Lawu, meninggalkan tubuh yang tak lagi berdaya dan jiwa yang hampa. Namun, meski makhluk gaib itu telah dikalahkan, kutukannya belum selesai. Sebelum menghilang, makhluk tersebut meninggalkan jejak kegelapan di kerajaan. Kutukan gaib membuat kerajaan tidak pernah sama lagi. Gunung Lawu, yang dulunya dihormati sebagai tempat suci dan rumah para dewa, kini menjadi tempat yang angker dan penuh misteri. Kabut tebal yang selalu menyelimuti puncaknya dianggap sebagai tanda kehadiran arwah raja dan makhluk gaib yang pernah ia perjanjikan. Tidak ada yang berani mendaki gunung itu lagi, dan cerita-cerita horor tentang bayangan hitam yang menghantui kerajaan terus hidup di antara rakyatnya.